Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita bertemu lagi di sini ya, melanjutkan materi yang kemarin. Sekarang dengan judul man'u syurbil khamri, larangan meminum khamr. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibul khamra fa innaha miftahu kulli syarrin, rawahul Hakim. Hadis selanjutnya, Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun wa man syaribal khamra fid dunya famata wa huwa yudminuha lam yashribha fil akhirah, rawahul Bukhari wa Muslim. Di sini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kenapa kok anhuma? Huma itu kan tasniyah, kok jadinya huma? Ya, karena di sini ada Ibnu Abbas. Berarti anaknya Abbas kan gitu. Lah yang dikirim doa semoga diridhoi itu dua-duanya, anaknya sama Abbasnya. Abbasnya juga kena doa, dapat doa. Jadi makanya di sini tertulis radhiyallahu anhuma, bukan anhu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Ijtanibul khamra. Al-khamra ini dari masdar khomarahu, idza satarahu. Dinamakan khomer itu karena menutup ya. Sumia bihi asirul inab. Khomer itu biasanya diberikan untuk sebuah nama yang diberikan untuk asirul inab, perasan dari anggur. Idastada, ketika sudah didiamkan beberapa hari seperti itu. Kenapa kok dinamakan khomer? Khomer kan artinya menutup. Li'annahu yakhmirul akla, karena khomer itu dapat menutup akal. Yakhmirul akla, bisa menutup akal. Hukumnya apa? Hukumnya khomer itu haramun mutlak, haram mutlak. Karena orang yang meminumnya banyak itu meskipun minum sedikit dan tidak mabuk sama-sama haramnya, maka dinamakan haram mutlak. Jadi kalau banyak itu diminum banyak dan mabuk kemudian ini dinamakan haram. Ketika sedikit dan tidak memabukkan pun itu juga haram. Lah di sini Asy-Syafi'i, Imam Muna Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad dan Imam Malik juga menyatakan demikian, bahwasanya meskipun sedikit dan tidak memabukkan itu sama-sama haramnya. Fa indahum al-khamru kullu muskirin. Menurutnya mereka dinamakan khamr itu segala yang memabukkan. Memabukkan itu ya meskipun banyak, meskipun sedikit, meskipun banyak, itu semuanya namanya memabukkan, namanya juga khamr, seperti itu. Lah, yang termasuk haram ini siapa saja? Al-asir, wal i'tisar, wal bai' wasyira, wal haml, wal mas, wan nadhr wa ghairiha. Termasuk yang haram itu orang yang memeras. Ya, orang yang memeras khamr, yang memeras yang memabukkan itu tadi. Nanti ada banyak macamnya. Wal i'tisar, dan orang yang memeras untuk diminum sendiri, orang yang membeli, orang yang menjual, orang yang membawa, orang yang menyentuh, orang yang melihat dan lain sebagainya. Ini semuanya haram. Semuanya haram ya, bukan hanya yang meminum saja. Kemudian yang dimaksud dengan menjauhi khamr itu menjauhi memberi dan menerimanya, karena di dalamnya itu ada banyak bahaya. Baik itu bahaya jismiyah, bahaya yang bersifat badan biologis, wa khulqiyah, bahaya yang bersifat khulqiyah, wan nafsiyah, bahaya yang bersifat jiwa, war ruhiyah, dan bahaya ruhiyah, bahaya roh. Maka orang muslim itu tidak patut untuk mendekati khamr, li'annaha umul khaba'ith, karena khamr itu adalah induk dari segala kejelekan, wa mamba'u syurur, dan sumber dari segala keburukan.
Lah, keharamannya itu juga termasuk menjauhinya dengan segala cara, ya, menjauhinya dengan segala cara. Di usul fikih itu ada namanya syaddud daro'i. Syaddud daro'i itu adalah menutup segala jalan kerusakan untuk menjauhi sebuah kerusakan, ya. Jadi di sini dinyatakan bahwasanya khamr itu kan sumber dari segala kebahayaan, sumber dari segala kejelekan seperti itu. Kalau minum khamr itu nanti mabuk, kemudian kalau mabuk nanti melakukan apa-apa dan lain sebagainya. Nah, ini kan kejelekan. Mencegah untuk melakukan kejelekan itu, ya, itu namanya syadud daro'i. Nah, seperti itu. Lah di sini juga dinyatakan wa innaha aidan syadidatul madharrah biddimah. Karena khamr itu juga banyak bahayanya untuk otak, ya, untuk otak. Sedangkan otak itu adalah sumber dari akal. Sumber dari akal kan di otak. Kemudian ini juga menurutnya para dokter dan banyak dari para ulama fikih dan ulama mutakallimin atau ahli ilmu kalam. Kemudian Bakrot bin Ibroklis ini menyatakan bahwasanya dororul khamri birro'si syadidun li'annahu yasra'ul irtifa' ilaihi. Bahaya khamr untuk kepala itu sangat membahayakan karena itu khamr itu cepat naiknya. Kemudian kalau sudah naik itu sudah tercampur dengan hal-hal yang sudah lumrah di situ, yang sudah baik di situ, tercampur semuanya, jadi dia mengotori. Bahwa kadzalika yadurru bidzahni, dan khamr itu juga membahayakan untuk hati. Fa innaha miftahu kulli syarrin. Di sini dinyatakan bahwasanya khamr itu adalah miftahu kulli syarrin, kunci dari segala kejelekan, ya. Karena mughlaqan min zawalil aqli. Lah setelah minum khamr itu banyak yang zawalul aqli, hilang akalnya. Wal wuku fil manhiyat, kemudian kalau sudah hilang akal itu dia akan ada di dalam segala hal yang dilarang, entah itu apapun, ya. Saya rasa bisa diberikan contoh sendiri, saya tidak banyak-banyak memberi contoh. Wa khusulul asqam wal alam, selain itu juga bisa menimbulkan segala penyakit dan segala hal yang menjadikan tubuh kita tidak sehat. Kemudian di sini ada hadis yang lain, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, sama seperti tadi, ya. Ini Ibnu Umar semuanya didoakan untuk bisa mendapatkan ridho Allah. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun, segala hal yang memabukkan itu namanya khamr. Ai mukhamirun lil aqli wa maghtihi, yakni yang menutup akal, yakni annal khamra ismun likulli ma yujadu fil iskar. Lah ini khamr itu dinamakan sebuah nama untuk segala sesuatu yang di dalamnya itu ada unsur yang memabukkan, meskipun itu dari anggur, dari perasan anggur, ya, atau dari madu itu kan halal. Kalau sudah dijadikan khamr ya tetap haram meskipun zat awalnya itu halal. Kemudian dari celupan anggur atau yang kalau kita kenal sekarang itu seperti kismis itu, atau baik itu tamr itu kurma itu halal, tetapi kalau sudah dijadikan khamr sama saja, dia tetap haram, atau dan lain sebagainya, ya. Itu semuanya namanya, selagi itu memabukkan, dia namanya haram. Lah kok dinamakan semuanya? Ini mereka berpendapat dari mana? Lah mereka berpendapat dari sabdanya Kanjeng Nabi yang ada kata-kata kullu itu semua, ala tahrima yuskaru walau lam yakun syarbaz. Nah di sini kalau kita temui sekarang ini juga termasuk nahwa hashish, seperti ganja. Ganja itu kan tidak ada di dalam contoh-contoh kita. Di contoh kita hanya ada anggur, kismis, kurma, madu dan lain sebagainya. Tidak ada di zamannya kan Nabi, tidak ada ganja, makanya tidak dicontohkan, tidak dinaskan. Tetapi kalau sekarang kan sama, sifatnya sama-sama memabukkan, ya kan, maka ganja juga termasuk. Atau anestetik, ini obat kedokteran, anestetik dan lain sebagainya yang termasuk di dalam obat bius. Ini menurut dari kesamaan sifatnya sama-sama haram, sama-sama memabukkan.
Waqad jazama al-Imam An-Nawawi bi annaha muskirah. Menurutnya Imam Nawawi bahwasanya anestetik dan obat-obat bius yang lain itu memabukkan. Tetapi yang lain itu mengkategorikan itu hanya obat bius saja, bukan termasuk memabukkan. Di dalam hadis yang lain yang tadi saya bacakan di awal itu ya, man syaribal khamra fid dunya famata wa huwa yudminuha. Yudminuha itu kecanduan. Barang siapa yang minum khamr di dunia kemudian dia meninggal sedangkan dia itu posisinya sedang kecanduan ya. Kecanduan itu artinya sudah tidak bisa terlepas darinya. Kalian tahu ya, bisa dilihat atau di angan-angan sendirilah bagaimana itu yang disebut dengan kecanduan. Waqaluhu sallallahu alaihi wasallam lam yashribha fil akhirah. Dia tidak akan minum khamr di akhirat. Kita tahu di akhirat itu ada tiga sungai, ada yang susu, ada yang khamr di surat Muhammad itu ya, ada yang madu. Nah itu berarti khamr ini nanti diceritakan bahwasanya khamr itu minuman ahli surga, tapi ya jangan disamakan bagaimana khamr di dunia, bagaimana khamr di akhirat. Yang pasti lebih enak sekali di akhirat. Lah di sini dinyatakan lam yashribha fil akhirah, dia tidak akan minum di akhirat. Yakni lam yadkhulul jannah li'anna al-khamra syarabu ahlil jannah, yaitu dia tidak akan masuk surga karena khamr itu adalah minuman ahli surga. Maka jika kok dia tetap bisa masuk surga, wa yahrumu syarbuha, tapi dia ini tetap akan diharamkan untuk meminumnya karena sudah hilang syahwat atau keinginan dia untuk minum khamr, karena sudah sering minum khamr di dunia, sudah kecanduan. Jadi ya ada di sana ya tidak kepingin untuk minum khamr. Tetapi perlu diingat lagi, orang yang minum khamr di sini dinyatakan lam yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Kemudian waqala almarhum Abdul Hamid, dinyatakan oleh almarhum Abdul Hamid, orang yang meminum khamr itu memiliki ada banyak bahayanya. Di antaranya adalah intiza'u anwaril iman, cahaya iman itu terlepas. Wastihqaqul la'ni wa tardi min rahmatir rahman, berhak untuk mendapatkan laknat dari rahmatnya Allah, rahmatnya zat yang memiliki rahman. Kemudian mendapatkan punya rasa kegelisahan dan kesedihan di dalam dirinya. Kita tahu di sini bahwasanya di Indonesia saja ya, orang yang minum khamr itu kan ada peraturan secara hukum, otomatis gelisah lah, wong itu kan melanggar peraturan. Watadiqur rizki, dan sempit rezekinya. Ganja itu ukuran bedak itu kan satu tempat itu ya, itu kan banyak sekali tuh marks segitu. Oh itu kalau dibentukkan ganja berjuta-juta rupiah, kan sangat mahal sekali kan. Berapa gram gitu saja sudah mahal harganya. Makanya orang yang minum minuman keras itu tadi rezekinya sempit. Kemudian dia akan jatuh juga di semua kejahatan dan kemaksiatan. Tahrimu dukhulil jinan, dia juga diharamkan untuk masuk surga. Wa adabullahi li syarabiha wa inqabihi ka inqabi abidil awthan, siksaan Allah untuk orang yang meminum khamr itu sebagaimana siksaan Allah untuk orang yang menyembah berhala. Bayangkan, diibaratkan, disamakan dengan orang yang menyembah berhala. Kemudian di akhirat juga dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar ya, dalam keadaan haus. Bayangkan saja ya, katanya ketika itu matahari ada sejengkal di atas kepala, posisinya dikumpulkan dalam keadaan haus. Tidak bisa membayangkan sama sekali. Wala yuqbalullahu ibadahu arba'ina sobahan, amalannya juga tidak akan diterima selama 40 malam, 40 hari. Kemudian dia juga berhak mendapatkan hinaan dari orang yang besar maupun orang yang kecil. Selain itu dia juga berhak ditakzir. Ini bahasanya Kanjeng Nabi, ada di hukuman
had itu ya, di hukuman fikih kalau kalian sudah pernah membaca itu ada banyak, di antaranya itu mendapatkan takzirnya dengan apa, dicambuk. Kemudian dia juga berhak mendapatkan murkanya Allah, naudzubillah ya. Lah, kalau dia ini meninggal dalam keadaan ini, Allah itu mengharamkan rahmat dan pahalanya untuk dia. Dan jika dia mati dalam keadaan ini, dalam keadaan mabuknya, Allah akan mengazabnya, menyiksanya karena mabuknya itu di dalam kuburnya, agar dia secara langsung dapat merasakan siksaan Allah. Lah, selain itu khamr itu juga memiliki banyak bahaya yang dapat merusak badan, dapat merusak harta, dan dapat merusak keluarga. Itu ringkasan intinya. Jadi khamr itu tadi rincian banyak ya. Yang terakhir di sini, khamr itu intinya dapat merusak badan, dapat merusak harta, juga dapat merusak keluarga. Di sini kita belajar bahwasanya khamr itu dilarang, ada banyak bahayanya juga. Semoga kita semua dapat menjaga diri kita dan tidak sampai bergaul dengan orang-orang yang suka seperti ini, biar nggak katut seperti itu ya. Kalaupun punya teman yang sukanya seperti ini, semoga kalian bisa membawanya menuju jalan yang baik, karena ini banyak seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahayanya sangat banyak sekali. Saya akhiri, semoga kita selalu dijaga Allah di jalan yang lurus, di jalan yang baik, dikumpulkan dengan teman-teman dan saudara yang solih-solihah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.